Tapi siapa nih yang pengen lu ketemu di next basket match? Kompromi dulu. Boleh. Terus nanti di kuliah aku juga bakal main 5 Liga Mahasiswa. Masih lanjut. Belum puas. Mungkin kayak teamworknya ya, teamwork. Karena jujur, walaupun kayak ya misalnya kita ada yang paling jago, tapi tetap aja kayak kalau misalnya kita nggak bisa main berlima, jadi kayak ya kita bakal kebantai juga malah. Welcome to Sorry Baru dengan sama gue Ginari Ciara dan juga sih. Nah, sorry banget nih kita hari ini baru bahas tentang Champion DBL South Jakarta dan DKI Jakarta bareng special guest kita banget nih. siapa nih? Tim basket SMA Negeri 70 Jakarta. Nah, oke. Nah, boleh Iya. dong kita sebutin kita lagi di mana sih Iya. sekarang? Nah, kita tuh lagi ada di Solomio di Jalan Kemang Raya nomor 90A. Ini strategis banget nggak sih? Strategis Tempatnya? banget dan ini tuh tempat nongkrongnya anak Jakarta Selatan Iya. banget ya. Chill Nah, banget. lanjut aja kita kenalan sama kakak cantik yang di sebelah kita ya. Halo guys, nama aku Shinta. Aku kelas 12. Aku Kamila kelas 11. Aku Ashila kelas 11. Aku Yewen kelas 11. Aku Kayla kelas 11. Semua tim basket tuh ngomong ke gue kayak, aduh gue dibantai lagi sama 70. Sekarang 70 selalu tim basket cewek gimana bisa gabung ke tim basketnya SMA 70? Kalau dari aku sih emang awalnya kan suka basket, jadi masuk ke SMA 70 biar basketnya tetap lanjut. Sama pengen banget main DBL sih. Oh, ini 3 tahun berturut-turut loh, Jupul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga masuk 70 karena basketnya. Aku ngincar main DBL karena sebelum masuk 70 pas SMP tuh aku juga udah rajin banget nontonin DBL-nya 70. Kalau aku juga gitu sih, aku masuk 70 gara-gara basketnya juga. Oke. Karena emang pengen main DBL aja. Karena DBL gacor. Dia short. Gacor. Kalau aku juga sama, aku juga masuk 70 karena ada niat basket juga. Plus aku tuh banyak kenalan 70, jadi aku juga diajak-ajakin masuk 70. Jadi aku makin senang karena banyak temennya. Bener. Kalau aku emang dari kecil udah main basket, terus papaku alumni 70 jadi mau ikut. Oh, jadi turun-temurun dicampur semua. Turun-temurun 70. Apa turnamen yang paling seru dan paling unforgettable sampai sekarang masih kayak wah gila. Menurut gue sendiri sih pasti DBL lah. Karena DBL tuh emang paling bergengsi. Terus kebetulan nih Jupol kalau ikut cup sekolah lain nggak pernah diterima. Jadi pengalaman buat ikut cup sekolah ini dikit. Jadi kita nggak bisa nilai sekolah mana nih yang cupnya tuh paling gacor gitu. Ada, jadi ya udah mentok-mentok cuma main DBL aja sih. Jadi kalian tuh latihan biasanya di mana nih? Kita mungkin latihan atau kayak apa sih namanya sparring itu sama kayak universitas atau klub. Universitas. Udah bukan sekolah lagi, udah universitas. Tapi siapa nih yang pengen lu ketemu di next basket match? Siapa nih yang paling ditunggu-tunggu? Kompromi dulu. Boleh. Diskusi dulu. Nah, buat lu semua yang pengen ketemu sama anak-anak 70 ya bisa banget datang ke Solomio di Jalan Kemang Timur Raya nomor 90A. Bener banget. Lokasinya strategis banget Strategis ya. banget. Dan makanannya enak-enak. Kita sebutin 3 boleh ya? Boleh. Boleh. Oke, dari nomor 3 dulu kali ya. Yang paling ditunggu-tunggu sama Jupul. Kita hitungin nggak? Kita hitung ya. 3, 2, 1. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Soalnya aku lihat-lihat kayaknya banyak anak basket yang masuk dapat beasiswa Prakas. Iya bagus. Penasaran ya, penasaran. Masuk ke nomor 2 berarti ya? Nomor 2. Nomor Iya. 2 yang paling ditunggu Jupul. 3, 2, 1. Oke, kita langsung ke nomor 1 ya. Nih yang paling ditunggu-tunggu banget banget. nih. Paling aduh. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Jubi. 3 tahun berturut-turut ya kalau nggak salah sama Jubilee. Jadi yang paling ketar-ketir nih di antara 3 tahun, karena kan dari aku kelas 1, kelas 2, kelas 3 ketemu rivalnya Jubil terus nih. Kelas 1 lumayan, kelas 2 lumayan deg-degan, kelas 3 nih tahun-tahun terakhir aku 2024 berarti ya ya? 2024 kita sempet
kalah terus. Maksudnya dari kuarter 1 tuh kalah terus. Terus pas kuarter 4 kita udah mikir wah kalah nih. Wah kalah nih. Udah pada nangis, udah pada nangis. Udah beda tuh. Terus tiba-tiba ada utas-utas kita nih yang sangat-sangat bersinar, ajaib. 3 point 2 kali. Boleh dicatat buat adik-adik yang buat Dinda Raina lagi seleksi timnas mereka. Keren banget. Keren banget. gerak gitu lah. Berarti mungkin gue nih pesan buat adik-adiknya yang mau masuk pendidikan basket. Dari gue cuma jangan cepat puas sama hasil kemarin. Walaupun udah 4 kali champion. Tambah deg-degan sih. Iya. Harus tetap dipertahanin. Kalian nanti ada adik-adik baru, dibimbing juga, jangan apa-apain, oke? Contohnya bagus ya. Dirangkul, jangan ada gap-gap. Oke. Ini tuh Jupul gue lihat-lihat sering lewat di TikTok Jupul Girl. Beda ada 70 girls ya. Iya, iya. Siapa di tim nih? Di tim aja nih. Menurut kakak yang paling mungkin viral di TikTok? Ini masih lagi. Oh yang ini. Kaptennya. Hashtag Kamila Bulungan. Dia kalau buat TikTok sedikit ya langsung viral gitu. Oh gitu. Berarti abis ini kita ngepostnya pakai hashtag Oke ya. Ditunggu Ditunggu Velocity kita guys nanti. kan kakak nih 3 tahun berturut-turut di DBL. Oke, jadi untuk aku sendiri karena dari kelas 1 juga udah aku tuh jarang masuk sekolah. Karena ya banyak ada TC, ada Popnas waktu itu juga. Jadi emang udah kebiasa aja mungkin ya. Dari kelas 1 jadi pas kelas 3-nya nggak gitu kaget. Jadi kalau di Jupol karena emang bener-bener didukung banget nih non akademiknya. Jadi kita sebagai atlet bener-bener didukung sama guru-gurunya, sama kesiswaan dan kepala sekolah dan yang lainnya, pokoknya pengurus Jupol tuh bener-bener support kita buat bersinar di non akademik. Oke. Jadi kalau misalnya kita gitu TC dibantu, kayak tugas online atau nggak nanti ulangannya nyusul. Bener ya. Ini berarti para main basket dari hobi atau? Iya hobi, Ya, aku hobi. Jadi hobi bisa jadi beasiswa. Itu keren sih. Oke. Mungkin boleh diceritain dikit kali tentang future kalian. Ini berarti kan kita udah mau lulus mau Iya. kuliah. Boleh cerita-cerita. Kebetulan aku bakal lanjut di BINUS dan kebetulan juga aku pakai beasiswa full 100%. Jadi guys kalau kalian suka basket terusin aja karena banyak banget benefits. Terus nanti di kuliah aku juga bakal main 5 liga mahasiswa. Jadi kayak terusannya DBL gitu ada. Berarti kalau Masih lanjut, belum puas. Berarti mungkin yang lain ada. Aku buat kedepannya aku kalau udah lulus SMA niatnya sebenarnya nggak mau ke kuliah yang pagi sore latihan basket gitu sih. Aku pengen yang kayak bener-bener ngejalanin kuliah kayak orang-orang biasa. Aku pengen masuk UI sih. Iya. Amin. Tapi tetap ngejalanin basket kayak misalkan kalau kepanggil misalkan PON gitu-gitu aku tetap mau ikut. Kalau aku sebenarnya sama sih kayak Kamila, kayak tujuan utamanya masih pengen kayak kuliah di negeri, terus kayak pengen masuk UI juga. Sama kalau misalnya tapi ada kesempatan untuk dipanggil kayak PON gitu masih pengen juga. Aku juga sama kayak mereka berdua, aku pengen ngelanjutin basket tapi aku juga mau masuk UI. Kalau misalnya basket gak ada terusannya juga nggak apa-apa, kalau misalnya ada ya aku tetap mau ikut. Oke, siap nih yang paling terakhir nih. Aku juga sama sih kayak mereka bertiga, tapi aku semoga nanti waktu kuliah itu aku juga bisa keterima PTN karena aku emang nggak ada niatan untuk nanti waktu kuliah tuh bakal serius sekarang ini. Tapi kan sekarang mungkin kayak kesempatannya tinggi ya karena aku ya untuk kalau cewek, kalau size aku kayak ya lumayan jarang lah ada. Jadi aku sekarang tuh lagi gunain kesempatan aku banget untuk diseleksi-seleksi gitu. Jadi sekarang lagi menikmati. ya. Ngomongin soal menikmati, gue tuh selalu ngeliat Jupul tuh kayak the dream negeri school in Jakarta. Iya, bener. Ngerti gak sih? Kayak Iya gak sih? Dan kayak gimana sih experience kalian sebagai kayak di Jupul gitu? Kalau aku kebetulan
Aku anak organisasi banget. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi kayak nggak bisa gitu kayak kalau nggak sibuk. Maksudnya kayak selalu pengen ikut jadi panitia, selalu pengen kayak terlalu ambisi banget pengen kayak gue harus dapetin jabatan itu, gue harus dapetin. Role model utama kalian di basket itu siapa sih? Aku kenal basket dari ayah. Aku dari pertama kali udah 2 bulan aja tuh aku langsung dibawa ke lapangan basket. Terus yaudah aku dimasukin 70 juga karena ayah. Terus kalau aku kurang apa-apa tentang misalkan aku merasa aku kurang di gerakan ini aku pasti minta ayah buat ngajarin. Ya role model aku sih ayah sih. Ayah ya. Shout out. Ayah siapa? Gepeng. Buat kakak yang lain? Aku juga sama kakak Kamila, papa pasti dari kecil juga udah sering dibawa ke lapangan basket, jadi kayak ya basket is the basic. Kayak ya aku sama papa pasti kalau misalnya ada salah juga kayak Kamila diintrospeksi, terus kayak sering dimarah-marahin lah kalau ada salah. Berarti quality time sama orang tua juga main basket tuh jatuhnya quality time bareng ya? Yes, pasti. Nah, tadi kan udah role model nih, sekarang gue mau nanyain nih kalau support system gimana? Support system! Mungkin ada kayak special one gitu. Mau di-shout-outin juga. Iya. Tergantung Ada bisa keluarga, teman, terus teman-teman terdekat juga. Ya, makasih ya. yang deket banget. Ada. Siapa sih yang kalau udah mau scoring atau udah selesai, aduh aku nggak tahu nih bahasanya, cuman selesai poin gitu paling tengil. Kita main mental banget sih kalau lagi ini. POV aku ya. POV gue tuh kalau misalkan ada lawan yang ngeselin, aku selalu kayak biarin Cinta lah yang mainin mentalnya. Dulu tuh pas masih ada Keira tuh mereka tuh double trouble banget buat bikin lawan tuh gampang marah karena mereka tuh kalau misalkan N1 tuh pasti Cinta teriakin ke lawannya gitu. Jadi kalau misalkan ada lawan yang takut rese, aku biarin aja lah ke Cinta. Nanti juga paling lawan kena mental juga. Biarin aja ntar paling kena mental. Gila ya, itu mindset orang jago tuh kayak gitu sih. Santai aja. Mental juara. Aku mau nanya nanti kalian latihannya seberapa sering sih biar sampai jadi champion? Kalau dari latihan Jupul kita seminggu 3 kali biasanya. Ada yang pagi jam 6. Kita ngambil jam sekolah. Terus ada yang pulang sekolah, sama biasanya sparring tuh di antara Sabtu atau Minggu. Cuma di luar itu kita kan ada klub masing-masing ya. Nah di sela-sela kita latihan DBL pasti kita ada latihan klub. Jadi bisa dibilang kita hampir tiap hari latihannya. Keren banget balance. Ada ya. Iya. Emang kalau juara kayak begitu sih. Kayak gitu ya. Kira-kira pelajaran apa sih yang paling penting yang udah lu dapet nih selama di basket ini? Mungkin kayak teamworknya ya, teamworknya. Karena jujur walaupun kayak ya misalnya kita ada yang paling jago tapi tetap aja kayak kalau misalnya kita nggak bisa main berlima jadi kayak ya kita bakal kebantai juga malah. Benar-benar. Kalau yang lain nih mungkin Ada teman. Menurut aku buat rookie-rookinya tuh jangan takut sama Agit tuh nggak sih? Biasanya kan ada yang kayak utas gitu kan, tapi di Texap tuh nggak ada. Kayak utas Texap tuh pasti dilindungin banget sama antara out Texap atau enggak iya kita aja kerja. Iya. gila ya. Itu sih yang paling Bondnya tuh penting. unbreakable banget. Gimana sih kalian dapat chemistry dan teamwork itu? Bonding. Kita suka dari misalkan bonding. habis latihan kita tuh makan bareng atau kita kita nonton bareng, nonton film Ini kayak bareng. adik kakak ya jatuhnya. Iya. Biar Ini terakhir satu kata buat tim basket 70 barengan harus barengan. 3, 2, 1. Buktikan guys, chemistry-nya udah unbeatable. Unbeatable. Ini gue kaget banget loh. Iya. Jujur aja kayak Udah kayak oh iya, kita nih sebelum kayak kita ending kita tuh biasanya ada pose gitu. Kayak misalkan kalau sama Hakam gini, terus kalau sama Mas Miis kita kemarin gini. Kan ada gaya-gaya nggak? Ada dong. Ada. Gimana tuh Gimana tuh gayanya? Itu aja gitu. Gini. Oke, gini. Oke. Jadi gini dulu nih guys buat SBBS episode kali ini. See you in the next episode. Bye bye.